Pembalap anyar Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, mengungkapkan pandangannya tentang para rival terbaik dalam sejarah MotoGP. Dalam wawancara eksklusif dengan El Chiringuito, Marquez memberikan komentar hati-hati ketika ditanya soal Valentino Rossi. Ketika ditanya apakah Rossi termasuk salah satu rival terbaik sepanjang karirnya, Marquez tidak menjawab secara tegas. Ia memilih untuk berbicara dengan bijaksana mengenai hubungan rivalitasnya dengan legenda MotoGP tersebut. Tidak, saya tidak melihat Valentino menganggap saya sebagai salah satu rival terbaiknya. Masalahnya, saat ini Anda harus sangat berhati-hati dengan kata-kata, ujar Marquez. Menurut juara dunia MotoGP 6 kali itu, komentar kecil yang keliru tentang hubungannya dengan Rossi dapat menimbulkan kontroversi besar. Setiap kali saya berbicara tentang dia, atau dia tentang saya, satu kata saja bisa memicu kekacauan besar. Saat ini saya tidak tertarik pada perang apapun. Saya adalah pembalap aktif yang fokus pada kompetisi, tambahnya. Marquez juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan melibatkan diri dalam konflik. Jika dia mencari sesuatu dengan saya, dia tidak akan menemukannya. Sebab, dua orang tidak bisa bertarung jika salah satunya tidak mau, dan sekarang saya tidak mau. Permusuhan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi dikenal luas, bermula dari insiden Sepang Clash pada MotoGP 2015 di Malaysia. Musim tersebut menjadi salah satu yang paling diingat penggemar, karena rivalitas panas keduanya. Insiden tersebut terjadi ketika Marquez yang sudah tidak memiliki peluang juara, dianggap mengganggu Rossi yang sedang berusaha meraih gelar dunia ke-10 bersama Yamaha. Dalam balapan tersebut, Rossi dianggap melakukan tindakan tidak sportif, sehingga menyebabkan Marquez, yang saat itu membela Repsol Honda, terjatuh. Sebagai konsekuensi, Rossi mendapat sanksi berat di seri terakhir MotoGP 2015 di Valencia, yang membuatnya kehilangan peluang meraih gelar juara dunia. Gelar tersebut akhirnya jatuh ke tangan Jorge Lorenzo. Hingga kini, insiden Sepang Clash masih menjadi topik kontroversial, dengan kedua pembalap saling menyangkal kesalahan. Lebih lanjut, Marquez mengungkapkan bahwa di luar lintasan, dirinya dikenal sebagai sosok yang disukai banyak orang, meskipun situasinya berbeda ketika ia berada di lintasan balap. Rider Honda, Luca Marini, melontarkan klaim berani terkait MotoGP 2025. Menurut Marini, hasil musim tersebut sudah bisa diprediksi, di mana Marc Marquez akan menjadi juara dunia. Ducati diperkirakan masih akan mendominasi kejuaraan tahun depan, terutama dengan keberadaan dua pembalap andalannya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Marquez menjadi sorotan utama, karena ekspektasi tinggi yang melekat padanya. Ia akan mengendarai JP25, motor yang dianggap terbaik di lintasan, sama seperti Bagnaia. Padahal, meski hanya menggunakan YP23 musim ini, Marquez sudah mampu tampil kompetitif, bahkan meraih 3 kemenangan Grand Prix dengan mengalahkan Jorge Martin dan Bagnaia, yang mengendarai JP24 yang lebih canggih. Luca Marini menduga bahwa Marquez akan mendapat berbagai keuntungan untuk memastikan gelar juara dunia MotoGP ke-7-nya di musim depan. Namun, Marini juga melihat peluang besar bagi Bagnaia untuk membuktikan kemampuannya. Aku melihat ada banyak kepentingan agar Marc Marquez terus menang, jadi menurutku, hasilnya sudah ditentukan. Mereka sudah memutuskan siapa yang akan jadi juara, ungkap Marini dalam wawancaranya dengan Sport. Meski begitu, ia menilai situasi ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Bagnaia. Peko akan memiliki peluang seumur hidup untuk menempatkan dirinya di antara 4 pembalap terbaik dalam sejarah. Jika dia berhasil mengalahkan Marc, semua orang akhirnya akan mengakui reputasinya sebagai juara. Meskipun sudah memiliki 2 gelar dunia, Bagnaia masih belum mendapatkan pengakuan yang pantas, tutup Marini. Pedro Acosta menargetkan pencapaian besar di MotoGP 2025. Apakah ia mampu mengalahkan nama-nama besar seperti Marc Marquez dan Jorge Martin? Pembalap Red Bull KTM itu mengungkapkan bahwa musim debutnya di MotoGP 2024 memberikan banyak pelajaran berharga. Juara dunia Moto2 2023 ini menutup musim perdananya dengan finish di posisi ke-6 klasemen akhir. Pada MotoGP 2024, Acosta meraih 9 podium, 5 diantaranya dalam balapan utama, dan 4 lainnya di sprint race. Ia hanya terpaut 2 poin dari Brad Binder, calon rekan setimnya di tim pabrikan Red Bull KTM, yang menempati posisi ke-5. Meski mencatat hasil gemilang, Acosta merasa masih memiliki ruang untuk berkembang lebih jauh. Saya seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Namun, ini adalah bagian dari proses belajar, dan saya harus mengambil pelajaran dari musim 2024, ujar Acosta. Salah satu aspek yang menjadi fokus pembelajaran adalah mengurangi jumlah kecelakaan yang ia alami. Pembalap asal Spanyol ini
menekankan pentingnya bersikap lebih tenang dan berpikir lebih matang selama balapan. Terkadang, kita perlu menarik napas panjang dan berpikir lebih jauh. Saya harus lebih menggunakan otak untuk mengurangi kekacauan di lintasan, tambahnya. Dukungan keluarga menjadi salah satu motivasi utama Acosta untuk terus tampil lebih baik. Ia menyebut bahwa tanpa dukungan tersebut, ia mungkin tidak bisa bertahan hingga sekarang. Musim 2025 akan menjadi awal baru bagi Acosta, yang kini bergabung dengan tim pabrikan Red Bull KTM, setelah sebelumnya membela Red Bull Gas Tech 3. Acosta mengaku antusias untuk kembali ke tim yang sudah menjadi bagian dari perjalanannya sejak memulai karir di Moto3. Saya sangat senang bisa masuk ke tim pabrikan KTM. Selama 2 tahun ke depan, saya akan kembali bersama orang-orang yang mendukung saya sejak sebelum debut di MotoGP, ujarnya. Proyek ini masih muda, tapi sudah menunjukkan potensi besar. Saya akan berusaha membawa mereka ke puncak, pungkas Acosta. Jorge Martin memberikan respons mengejutkan ketika Davide Tardozzi menantangnya untuk menggunakan nomor 1 di MotoGP 2025. Saat mendengar hal itu, Martin hanya tertawa sambil memberikan penjelasan. Sebagai juara MotoGP 2025, pembalap asal Spanyol ini berhasil meraih gelar bersama tim satelit Ducati Pramac. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah, karena Martin adalah pembalap pertama yang meraih gelar juara bersama tim satelit. Dengan gelar tersebut, Martin memiliki hak untuk menggunakan nomor 1 di musim MotoGP berikutnya. Namun, hingga kini ia masih terdaftar dengan nomor 89, dan belum memutuskan apakah akan mengganti nomornya. Memiliki nomor 1 adalah tanggung jawab besar. Saya belum tahu apakah akan menggunakannya. Tidak banyak pembalap yang mampu menang lagi dengan nomor 1, ujar Martin. Di musim depan, ia akan membalap untuk Aprilia Racing. Tardozzi sempat melontarkan tantangan kepada Aprilia Racing, mempertanyakan apakah mereka mampu mempertahankan performa Martin di MotoGP 2025. Jika Aprilia membeli nomor 1 ini, mari kita lihat apakah mereka bisa melanjutkannya, kata Tardozzi. Menanggapi pernyataan itu, Martin mengaku hanya bisa tertawa. Ia menegaskan bahwa dirinya layak menggunakan nomor 1 di MotoGP 2025, tetapi belum mengambil keputusan. Saya melihat pernyataan ini di TV, sesaat sebelum balapan di Barcelona, dan tertawa. Di satu sisi, saya tidak ingin membaca itu, tetapi di sisi lain, jika saya mendapat nomor 1, saya merasa pantas memilikinya. Saya tidak peduli apakah akan menyimpannya atau tidak, ungkap Martin. Lebih lanjut, ia menambahkan, jika saya bisa menggunakan nomor 1 selama setahun, saya akan memiliki banyak foto dengan nomor itu di rumah saya. Saya tidak peduli jika tidak bisa mempertahankannya di masa depan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Enea Bastianini menjadi salah satu pembalap yang terkena dampak dari keputusan Ducati merekrut Marc Marquez. Posisi Bastianini, yang awalnya mengira akan bertahan lebih lama di tim pabrikan Ducati Borgo Panigale, dipastikan tergeser oleh Marquez untuk MotoGP 2025. Dengan demikian, ia tak lagi menjadi rekan satu tim Francesco Bagnaia di paddock Ducati. Tak ingin karirnya terhenti, Bastianini bergerak cepat. Ia, bersama manajernya Carlo Pernat, memilih KTM sebagai tim barunya. Melalui negosiasi, Bastianini berhasil mendapatkan tempat di tim satelit KTM Tech 3. Meski berada di tim satelit, pembalap Italia itu tetap mendapatkan dukungan penuh dari pabrikan, termasuk motor RC16 versi 2025. KTM akan menyediakan 4 motor identik, dan 2 motor utama akan mendapat pengembangan terbaru, jelas Pernat. Pernat mengungkapkan, pada saat kontrak ditandatangani, KTM dianggap sebagai pilihan terbaik untuk meninggalkan Ducati. Namun, mendekati akhir musim, situasi berubah menjadi dilematis bagi Bastianini dan timnya. Krisis dimulai ketika KTM memutuskan hubungan kerja dengan 2 figur penting mereka, Francesco Guidotti dan Fabiano Sterlacini, yang sebelumnya direkrut dari Ducati. Pemutusan kontrak kedua tokoh kunci itu membuat Pernat khawatir akan masa depan Bastianini di KTM. Tak hanya itu, KTM juga menghadapi krisis finansial yang mengancam stabilitas perusahaan, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawan mereka di Matigoven. Namun, keputusan sudah diambil, dan Bastianini tetap terikat kontrak dengan KTM. Pernat pun mencoba mengambil sisi positif dari situasi tersebut, berharap KTM dapat bangkit di musim depan, terlebih dengan dukungan sponsor utama mereka, Red Bull. Hasil tes MotoGP di Barcelona 2024 memberikan sedikit harapan bagi Pernat. Ia menyebut, Bastianini merasa nyaman dengan performa motor RC16. Dia mengatakan kepada saya, bahwa motor itu menyenangkan dikendarai, dan ia merasa sangat nyaman. Dia benar-benar bahagia, ungkap Pernat.